Baik, saya cek dulu Bang Idil, apakah sudah masuk di ruang Zoom narasumber kita? Hadir, hadir. Oh, siap. Belum ada gambarnya. Wah, siap. Bapak dan Ibu, kita akan mulai kegiatan ngaji jurnal kita pada sore hari ini di bulan Ramadan. Kebetulan narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom yang akan menyampaikan materi pada hari ini tentang bagaimana strategi menembus jurnal Sinta 2. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ngaji jurnal Thalabul Ilmi bersama narasumber hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Doa Akademika yang bermarkas di Manglayang Regency, Blok J9 nomor 9. Hari ini ya narasumber kita adalah Bapak Dr. Idil Akbar, SIP MIP, editor jurnal Sinta 2, jurnalnya Kosmogop ya. Beliau adalah dosen juga di Universitas Pajajaran. Nah, mumpung hari ini adalah di bulan suci Ramadan ya, mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah dan jalan juga bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mungkin ingin menempuh terbit di jurnal Sinta 2. Insya Allah nanti dengan pemaparan dari pakar kita pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu, bisa mempermudah niat Bapak dan Ibu, ya kegiatan Bapak dan Ibu juga untuk bisa terbit di jurnal Sinta 2. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Bapak dan Ibu sekalian, narasumber kita sudah hadir. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Bapak Idil Akbar. Silahkan untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Irwandi. Juga udah Hafid Leo di sini dan Bapak Ibu semuanya, Siap. teman-teman lain yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah ini saya itu sebetulnya memang selalu ditodong ya sama Pak Irwandi ini, teman-teman. Ini harusnya puasa ngabuburit nih malah puasanya. Ini backgroundnya donat, ini bikin pengen buka aja ini. Nah, ya, sengaja memang kan. Sengaja kita biarkan. Biar gak fokus lah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita judulnya ngaji jurnal. Tentu sesuai dengan tema ngaji jurnal ada sesuatu yang memang harus kita lihat ya. Bila mengaji maka sini yang kita coba sampaikan tentu saja adalah hal-hal yang terkait dengan jurnal, terutama sesuai dengan tema hari ini adalah bagaimana menembus gitu. Ya Pak Irwandi ya, menembus editor Sinta 2 atau editor apa namanya, membongkar rahasia editor jurnal Sinta 2. Perkenalkan pertama kali Bapak Ibu semuanya, saya Idil Akbar. Saya sehari-hari memang sebagai pengajar di Universitas Pajajaran dan sampai hari ini masih mengelola jurnal Kosmogov, namanya Kosmogov, jurnal ilmu pemerintahan yang alhamdulillah sudah ya baru sih ya, sebagai editor in chief-nya baru 9 tahun, jadi
eh, apa namanya, mungkin masih juga banyak belajar lah pada Pak Irwandi dan juga Pak Hafid. Ini beliau berdua ini justru yang paling banyak berpengalaman dalam soal perjunalan. Nah, memang ada seni tersendiri sebetulnya ya, Pak Irwandi ya, kalau bicara soal jurnal, terutama kalau sudah masuk dalam konteks Sinta 2 ini. Sinta 1, Sinta 2 itu relatif sebetulnya memiliki apa tantangan tersendiri lah, prinsip gitu. Nah, tantangannya apa ya? Tentu saja tidak hanya tidak hanya persoalan substantif sebetulnya, tapi soalan teknis dan non teknis kadangkala juga menjadi satu persoalan yang dihadapi, terutama oleh para penulis. Harus saya katakan, dan mudah-mudahan tidak di sini, tapi kadangkala penulis di Indonesia itu lebih banyak ingin ringkas gitu. Bagi para penulis relatif di Indonesia ya, terutama ketika sudah mensubmit artikel ke jurnal, bagi mereka itu sudah dipastikan terbit. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Ya. Kebanyakan sih seperti itu ya. Jadi ketika kita submit, kemudian mereka sudah tinggal menunggu terbitnya saja. Padahal dalam proses di sebuah jurnal itu banyak ya, mulai dari submit, lalu kemudian masuk ke editor, dari editor nanti akan di review awal oleh editor ya, lalu kemudian juga kalau memang ada revisi sedikit misalnya, nanti akan dikembalikan ke penulis. Penulis harus kembalikan lagi ke editor kalau mau meneruskan, nanti ke jurnal. Nanti kalau sudah oke, baru tuliskan reviewer. Nah, sekarang ada beberapa ketentuan bahkan di 2025 ini jurnal atau artikel yang masuk ke Sinta 2, Bapak Ibu, Sinta 1, Sinta 2, itu sekarang sudah direview bukan lagi oleh 2 reviewer, tapi sekarang sudah tambah lagi 3. Nah, ini semakin ketat lagi nih. Jadi tidak hanya 2, tapi sekarang 3 reviewer yang harus mereview satu artikel yang masuk. Dan itu membutuhkan waktu ya kurang lebih sekitar antara 3 sampai 6 bulan. Bahkan mungkin lebih di dalam beberapa, karena kadangkala jurnal Sinta 2 atau Sinta 1 ini memang antriannya juga cukup panjang. Jadi itu nanti akan saya sampaikan kenapa penting hal-hal yang sifatnya non teknis ini, supaya Bapak Ibu semuanya juga memahami cara kerja di jurnal dan memiliki juga insight ya, terutama bagi Bapak Ibu semua yang ingin menulis di artikel jurnal. Saya izinkan memberikan sedikit PPT ya, Bang Irwandi ya, supaya Ya, mungkin silakan. bisa kita lihat. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, jadi judulnya ini memang agak sedikit provokatif lah ya. Judulnya sedikit agak provokatif ini. Apakah artikel kita layak dimuat di jurnal? Semua orang punya potensi untuk menulis di jurnal dan potensi untuk dimuat. Pertanyaannya adalah apakah layak untuk dimuat atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau bicara soal Sinta 1 atau Sinta 2, ya tentu saja ini yang akan dipertimbangkan luar biasa oleh para editor terutama untuk menilai apakah sebuah artikel itu memang layak dimuat atau tidak, Bapak Ibu ya. Nah, untuk bisa dinilai layak, tentu ada proses, tentu ada banyak hal lah ya yang harus dipenuhi sebelum itu kemudian dimuat atau dipublikasikan. Nah, yang pertama yang ingin saya katakan Bapak Ibu semuanya, saya langsung gini aja. Nah, ini permulaannya dulu nih, saya harus sampaikan permulaan dulu. Pertama Bapak Ibu harus menunjukkan first impression-nya dulu. Ini mungkin sepele ya, tetapi saya misalnya ketika menilai satu artikel yang masuk, nah sebagai chief editor, editor in chief saya di jurnal Cosmo itu, saya pertama kali orang yang akan membaca lebih dulu artikel yang masuk.
melakukan scanning dan juga melakukan pembacaan awal artikel itu untuk kemudian diputuskan apakah akan diteruskan ke section editor berikutnya untuk kemudian diproses lebih lanjut. Nah, saya yang akan menilai artikel tersebut, maka yang saya lihat adalah apakah artikel ini bisa bikin repot saya atau editor lain dan reviewer nantinya. Maksudnya adalah kadangkala dan tidak sedikit yang artikel yang saya temukan yang dikirimkan ke jurnal itu, Bapak Ibu informasi juga, saya tidak hanya sekedar editor di Cosmocore saja, tetapi juga di beberapa editor lain, di jurnal-jurnal lain ya. Ada beberapa yang saya juga jadi editor. Itu ketika sudah masuk, sudah dibikin mau repot ini sama artikel maksud saya. Kadang yang hal-hal yang sepele, misal template-nya udah nggak sesuai atau bahkan tidak mengikuti template. Hal semacam ini kan sebetulnya satu yang sayang ya. Mungkin bagi penulis atau mungkin juga bagi editor nanti setelah baca, wah bagus nih temanya. Tetapi hal yang sifatnya non teknis seperti itu, bukan non teknis tapi bahkan memang mungkin sesuatu yang perlu dilihat sebagai first impression-nya sudah tidak terpenuhi, ini akan menurunkan minat editor untuk membaca lebih jauh. Nah, Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan betul, jangan bikin repot editor dan reviewer, karena kalau sudah bikin repot di awal artikelnya, ada kemungkinan untuk ditolak lebih cepat, begitu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, ikuti author guideline dan template-nya. Semua jurnal saat ini sudah harus atau sudah wajib menuliskan author guideline-nya dan template-nya. Dengan template itu untuk memudahkan penulis menyesuaikan jurnal artikel yang mereka tulis itu dengan jurnal yang akan dituju, begitu. Nah, di author guideline itu sudah lengkap apa saja yang harus ditulis, apa saja yang harus disampaikan, ya. Dan di template itu juga biasanya sudah sesuai dengan yang memang ditentukan oleh jurnal. Maka ikuti itu Bapak Ibu. Jangan kemudian kita seperti nanti ajalah kalau sudah dikirim, kalau memang editornya oke, baru nanti saya sesuaikan. Enggak begitu. Cara mainnya enggak begitu. Dari awal kita sudah harus siapkan itu. Jangan menunggu nanti kalau editor ada keputusan. Karena ketika editor memutuskan, dia tidak lagi bicara tentang ini bagus atau tidak. Tetapi kalau sudah tidak sesuai, maka dia langsung tolak saja. Begitu. Nah, detailing, fokus, and scope-nya juga yang sudah ditentukan jurnal. Nah, ini juga yang sangat dan banyak saya temukan di beberapa jurnal-jurnal yang saya editori ya, termasuk yang saya review. Kadangkala yang dikirim itu tidak sesuai dengan fokus and scope. Harusnya misalnya bicara tentang kebijakan publik ya misalnya. Memang luas, tetapi biasanya akan ada penjabaran lebih detailing misalnya kebijakan publik dalam hal apa dan segala macam. Misalnya juga tentang politik dan segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang masuk bicara soal hukum kebanyakan, maka tentu ada mungkin bagi penulis itu dianggap sebagai topik bahasan mengenai soal kebijakan, ya. Tetapi bisa jadi bagi editor punya pemahaman yang berbeda. Nah, problemnya adalah Bapak Ibu, ketika memang dirasakan editor tidak sesuai dengan fokus and scope dan dia tolak, nah Bapak Ibu kita sebagai penulis itu tidak bisa mengkomplain. Ya, kita misalnya langsung komplain, loh nggak, masa kenapa ditolak, ini kan sudah sesuai, rasanya kita sudah sesuai dengan fokus and scope. Jadi sebagai penulis kita memang tidak bisa kemudian melakukan itu karena sekali lagi penilaiannya itu ada di editor yang kemudian dinilai lebih paham mengenai fokus and scope jurnalnya. Ya itu itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi memang bagaimanapun ini hal-hal yang sepele tapi
Justru inilah yang harus perlu dilihat. Kalau novelty mungkin salah satu yang juga menjadi bahan atau menjadi pertimbangan. Tetapi kadangkala yang paling penting itu adalah riset gap-nya apa itu sudah juga dimunculkan. Meskipun kadangkala memang editor tidak sampai melihat ini, biasanya akan melihat ini reviewernya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya bisa atau memunculkan untuk apa isi gap risetnya dan membedakan yang lain, saya pikir itu menjadi nilai plus bagi apa artikel tadi. Dan yang terakhir, luruskan niat Bapak Ibu, ikuti arahan jurnalnya. Kalau disuruh revisi, revisi. Kalau disuruh revisi, ya revisi. Jangan kemudian mau menang sendiri. Disuruh revisi. Ini saya temukan banyak ya, Bang. Bukan cuma sekali. Berkali-kali saya temukan di penulis Indonesia itu disuruh revisi, datang lagi bisa apa namanya menurutnya sudah direvisi, dibaca lagi, tidak ada revisi sama sekali. Jadi ada semacam manipulasi. Kalaupun ada revisi, kadang-kala misalnya cuma apa ya, apa sih namanya itu, cuma melakukan parafrase paragraf gitu. Tapi isinya sama. Nah, kayak gitu kan juga sebetulnya tidak tidak cocok ya untuk ini. Ya, kadang-kala kalau sudah seperti itu, kalau saya ya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya melakukan menemukan artikel seperti itu, maka yang saya lakukan adalah saya langsung tolak. Karena saya sudah menilai, maksud saya menilai bahwa mungkin sudah ada tidak niat yang baik dari penulis sehingga kemudian melakukan seperti itu. Nah ini permulaannya. Sekarang kita coba lihat pada pendahuluan dalam introduction. Nah ini juga yang kemudian dibaca oleh editor. Jadi bukan hanya reviewer, tapi editor juga baca. Seperti yang saya katakan di awal, editor itu, sama editor in chief, itu akan baca dulu seluruh isi artikel. Dia akan melihat kemana arah artikel, fokus persoalannya seperti apa, dan segala macam. Kalau sesuai sekali lagi dengan fokus and scope, lewat masalahnya terlihat atau tidak. Kalau tidak, maka biasanya akan ada permintaan untuk fokus pada persoalannya apa. Lalu kemudian juga, nah ini penting Bapak Ibu, menulis artikel itu bukan seperti menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kita mungkin bisa bercerita dalam disertasi atau tesis misalnya. Tapi kalau artikel, jurnal, maka diminta untuk jangan bertele-tele, fokus saja langsung pada persoalannya apa. Kalau bertele-tele, tidak fokus pada masalah, tidak tahu apa yang harus, ya, tidak bisa digambarkan apa yang jadi persoalan, maka ini juga akan jadi pertimbangan bagi editor untuk menolak atau meneruskan. Kalau bertele-tele apalagi, mohon maaf, kadang-kala saya banyak juga menemukan seperti ini di jurnal, di beberapa artikel, sehingga kemudian jadi catatannya adalah ini mau risetnya tentang apa sih atau masalahnya apa sih? Karena saking bertele-telenya begitu ya. Dan Bapak Ibu juga harus pahami bahwa di pendahuluan itu sebetulnya tidak panjang. Paling banter sekitar 3 halaman maksimal. Kalau kurang lebih bagus. Karena kalau semakin banyak berarti sudah itu mulai tidak fokus dalam persoalan yang diangkat. Memuat permasalahan dan identifikasi masalah. Ini juga penting ya Bapak Ibu semuanya. Itulah kenapa kemudian jurnal itu banyak harusnya melalui proses riset. Baik itu riset lapangan secara langsung maupun melalui studi pustaka. Itu jadi masalah. Tetapi mampu untuk melihat permasalahan dan mengidentifikasi apa masalah di dalam riset tersebut. Itu yang harus kemudian. Kenapa ini yang kemudian harus saya katakan? Karena justru disinilah yang harus jadi pertimbangan utama penulis terutama. Dan menjadi pertimbangan editor di dalam menilai apakah artikel yang ditulis oleh penulis itu memang jelas permasalahannya. Ya. Yang keempat tadi seperti saya bilang novelty, walaupun sebetulnya juga tidak perlu harus hadir, paling tidak ada riset gap-nya apa minimal itu. Kalau novelty-nya kan agak mungkin susah ya, tetapi biasanya ketika lewat juga editor, reviewer akan selalu menanyakan ini riset gap-nya apa yang membedakan riset ini dengan riset yang lain.
Itu paling tidak. Kemudian analisis teoretik juga harus dihadirkan Bapak Ibu. Analisis teoretik yang menjelaskan posisi artikel tersebut dan juga terhadap teori-teori yang digunakan. Biasanya ini juga akan dilihat diperhatikan oleh editor yang nantinya juga akan dilihat oleh reviewer. Pada dasarnya intinya sebetulnya editor itu ikut juga membantu artikel Bapak Ibu semuanya sebelum direview oleh reviewer. Jadi ketika editor meminta untuk direvisi pada satu persoalan atau beberapa persoalan, itu sebetulnya untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya artikelnya itu agar nanti di reviewernya juga tidak terlalu banyak pertanyaan yang harus atau revisi yang harus dilakukan. Jadi seperti itu ya. Mohon Bapak Ibu semuanya bisa melihat ini semua. Yang terakhir juga sertakan data-data pengantar. Ingat, ini hasil riset, baik itu riset lapangan maupun riset di pustaka, maka data-data itu juga menjadi sangat penting untuk disampaikan atau digambarkan. Kalau kita hanya bersifat narasi atau narasi semata ya, narasi saja, tapi tidak ada data-data pengantar, data-data yang mendukung narasi tersebut, itu juga akan jadi pertimbangan oleh editor. Nah, ini sifatnya tentatif dalam soal teoritik Bapak Ibu. Ada beberapa jurnal yang memang menempatkan kerangka teoritik, tapi ada beberapa yang juga tidak. Nah, seperti itu Cosmograph sebenarnya tidak. Makanya saya sampaikan tentatif. Tetapi bukan berarti ini tidak penting. Kerangka teoritik atau pembahasan mengenai analisis teoritik itu ketika sudah disampaikan di pendahuluan, maka juga harus kemudian dijelaskan lebih jauh pemanfaatan teori tadi, penggunaan teori atau kemudian theoretic view-nya terhadap riset itu di pembahasan. Makanya kenapa kemudian teori itu jangan definisi Bapak Ibu, tapi harus lebih bersifat operasional. Paham ya? Jadi harus operasionalisasinya seperti apa. Kalau sekedar definisi ya tidak memberikan penjelasan apapun. Yang kedua juga teori yang tepat, yang relevan dengan persoalan. Jadi kalau bicara soal implementasi kebijakan misalnya, ya maka teori yang digunakan juga teori implementasi kebijakan. Atau teori soal strategi dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu itu juga menjadi satu pertimbangan. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa operasionalisasi teori. Apakah dia jadi alat uji ataukah menjadi pisau analisis. Yang akan menganalisis teori yang Bapak Ibu gunakan untuk kemudian dijadikan sebagai alat penting ya tadi ya yang disampaikan di dalam artikel. Nah, metode jangan lupa juga. Dalam hal metode ini saya juga harus sampaikan meskipun di dalam artikel metode itu tidak harus banyak ya. Tidak sampai berhalaman-halaman ya. Kalau menggunakan kualitatif ya dijelaskan apa metode yang digunakan, kemudian bagaimana metode itu digunakan, bagaimana analisis datanya dilakukan, dan seterusnya. Jadi memang dalam metode di artikel itu bukan sekedar definisi saja. Misalnya metode kualitatif adalah bla 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 disampaikan oleh siapa gitu. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kalaupun ada ya di parafrase saja. Jangan yang sampai kalau kita kan di metode dituliskan di skripsi atau di tesis atau disertasi kan memang perlu segala macam. Tapi kalau di artikel maka tidak. Sekali lagi ini soal operasionalisasi dari metode. Itu yang paling penting. Jadi kontekstual dengan risetnya apa. Kalau kualitatif, maka sampaikan kualitatif, mungkin pendekatannya apa atau jenisnya apa dan segala macam. Kalau kuantitatif, maka dijelaskan juga bagaimana atau kalau memang menggunakan sampling ya gunakan samplingnya ataupun tidak menggunakan yang lain. Nah, yang
yang jelas juga memuat desain. Kalau di dalam metode penelitian kan sudah jelas ya desainnya Bapak Ibu semuanya. Dan saya pikir Bapak Ibu semuanya sudah paham soal ini. Eh, eh, apa namanya? Tetapi disingkat ya, tidak terlalu harus panjang-panjang sekali metode desain penelitian. Dan yang terakhir itu how it works-nya penting. Nah ini yang seringkali terlupakan justru oleh para penulis. How it works-nya ini. Bagaimana metode itu mampu untuk menjadi alat bagi peneliti, bagi penulis, untuk mencapai tujuan dari riset. Itu yang kadangkala seringkali ditanyakan oleh baik editor maupun reviewer. Ini metodenya apa gitu. Atau jelas memang kualitatif, tapi gimana cara bekerjanya metode ini sehingga kemudian mencapai tujuan riset. Itu juga harus dilihat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini biar saya langsung aja semuanya, biar saling kelihatan ya. Nah, yang dilihat Bapak Ibu dalam finding and discussion di resultnya, di pembahasannya itu adalah apa yang ditemukan. Apa yang ditemukan? Artinya adalah temuannya apa? Kan bicara soal finding ya. Kalau bicara soal finding ya yang ditemukan apa? Kalau dalam studi literatur pun tetap ketika sudah ada jelas persoalannya, maka kita tentu akan selalu mencari jawabannya untuk menjawab persoalan tadi. Maka temuannya apa nih harus selalu sebaiknya itu sudah digambarkan di awal. Digambarkan saat pembahasan dilakukan. Begitu ya. Saya kondong udah jumni memang terbuka. Umar Nasution, suaranya kuat. Nah, baik. Nah, jadi temuan ini harus tergambar karena justru kebanyakan artikel yang masuk yang saya lihat ya, di Sinta 2, terutama Sinta 2 lah. Dan di beberapa jurnal-jurnal Sinta lain. Pak Umar dimatikan. Seringkali temuannya itu tidak tergambarkan atau tidak digambarkan oleh penulis bahkan. Jadi apa ya? Ketika ditanya ini apa yang penulis lakukan untuk menemukan jawaban atas persoalan. Nah, itu yang kadang-kala ditanyakan oleh editor dulu atau bahkan nanti oleh reviewer. Jadi temuan itu Bapak Ibu penting sekali ya supaya nanti bisa dilihat oleh editor bahwa ini memang punya sisi yang menambah pengetahuan terutama bagi para pembacanya yang nanti akan membaca pada jurnal tersebut. Nah, kemudian juga soal analisa terhadap data ini. Nah, analisa terhadap data ini yang saya sampaikan tadi adalah ada keterlibatan teori di sana untuk memberikan penjelasan lebih jauh arah kemana riset itu akan berlabuh istilahnya. Dengan teori tadi, maka riset itu akan lebih bisa menggigit ya. Karena ke dalam analisis itu tentu selain soal teoretik juga harus didukung dengan data. Nah, ini yang memang sekali lagi ini butuh apa istilahnya itu ya, Bapak Ibu, butuh pengalaman lah ya untuk menjelaskan untuk melakukan semua ini. Tetapi saya pikir bagi Bapak Ibu terutama para dosen misalnya atau para peneliti yang memang sudah terbiasa menulis pasti paham soal ini. Tinggal bagaimana kemudian mengkreasikan tentang hasil dan temuan dan juga diskusi di dalam riset tersebut. Kedalaman analisis juga jangan sampai tidak dilakukan. Ada satu hal penting Bapak Ibu bahwa karena artikel memang tidak memuat banyak ya. Relatif rata-rata biasanya kalau di jurnal itu biasanya menggunakan kata, tidak menggunakan halaman.
Seperti di Cosmogaf itu biasanya antara 3.000 sampai maksimal 6.000 kata. Kalau di halaman kan itu kurang lebih sekitar antara 10 sampai 15 halaman atau lebih dikit bolehlah ya. Tidak lebih dari 20. 18 itu masih memungkinkan. Nah, tetapi ya itu tadi kalau dengan begitu ya maksud saya jadi tidak perlu banyak tele-telenya tadi. Tidak perlu banyak cerita narasi-narasi yang tidak penting. Jadi memang ke dalam analisis itu untuk memberikan jawaban lebih jauh atas 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 persoalan yang dikemukakan di awal artikel tadi begitu. Dan yang terakhir soal konsistensi temuan. Jadi antara masalah dengan temuan itu harus nyambung Bapak Ibu. Antara masalah sekali lagi dalam latar belakang, dalam pendahuluan dengan temuan atau diskusi analisis itu harus konsisten. Nah, ini juga seringkali banyak ditemukan penulis-penulis yang masalahnya bagus, udah fokus dan segala macam, tapi kemudian justru di pembahasannya, di hasilnya itu agak banyak menyebar ya, banyak narasi-narasi yang tidak perlu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, kesimpulan ini juga harus disampaikan implikasi teoretiknya apa? Apa kira-kira yang bisa diambil dari riset tersebut lalu dikaitkan teori dan kira-kira apa yang bisa memberikan insight terhadap teori yang digunakan tadi. Ini yang maksud dengan implikasi teoretik Bapak Ibu. Ya. Jadi bahasa ini kadang bahasanya memang agak sedikit teoretik, jadi sehingga kemudian mampu melihat dengan teori tadi, misalnya kita lihat dengan teori yang sudah dibahas, dengan riset yang kita lakukan, maka sebetulnya ini bisa memberikan arah yang kuat misalnya, atau memberikan satu dasar tambahan bagi teori yang digunakan, sehingga kemudian, nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi ada memberikan cerita terhadap implikasi implikasi teoretiknya. Lalu ketersambungan dengan hasil diskusi juga harus dilihat, dinampakkan, digambarkan Bapak Ibu. Sekarang memang sudah cukup banyak misalnya menggunakan yang disebut dengan conclusion generator, menggunakan AI. Nah, saya pernah mencoba menggunakan itu dengan menilai kesimpulan yang ada, yang artikel yang masuk ya. Tetapi banyak juga yang saya temukan, tidak sedikit maksud saya, banyak yang saya temukan menggunakan conclusion generator itu juga akhirnya malah tidak begitu nyambung ya dengan diskusi atau di dalam pembahasan. Oleh karena itu saya sih menyarankan menggunakan bahasa sendiri lah, menggunakan sendiri yang kira-kira mana point of view yang penting dari hasil pembahasan, dari mulai pendahuluan sampai pembahasan yang kemudian bisa dijadikan sebagai kesimpulan di dalam artikel. Di beberapa juga ada yang menunjukkan keterbatasan penelitian. Kalau memang penelitian ini ada keterbatasan, maka sampaikan Bapak Ibu. Itu tidak haram hukumnya, ya. Tidak haram hukumnya. Karena bagaimanapun ini adalah bagian, itu bukan menunjukkan kelemahan justru. Itu menunjukkan bahwa artikel Bapak Ibu itu punya potensi besar untuk kemudian diikuti lagi oleh penulis lain, untuk ditulis lagi. Untuk memberikan terus jawaban atas keterbatasan di dalam artikel. Jadi justru kalau memang menunjukkan keterbatasan penelitian, saya pikir ini akan memberikan satu insight baru terhadap penulis yang lain, ataupun mungkin terhadap Bapak Ibu sendiri yang kemudian akan melanjutkan riset tersebut. Nah, muat penting dari temuan dan analisis. Ini saya pikir juga yang pasti yang masuk ya. Nah, ini referensi jangan lupa. Ingat di Sinta 2 atau Sinta 1, jurnal Sinta 2, Sinta 1, itu cukup ketat dalam soal referensi, Bapak Ibu. Dan bahkan sudah dituliskan dalam ketentuan. Silakan baca di author guideline-nya. Nah,
saya sampaikan lebih baik dominan, kekinian, dan primer. Maksudnya kekinian itu biasanya sudah dibatasi tahunnya. Rata-rata jurnal Sinta 2 atau Sinta 1 itu mereka tahun terbit paling jauh 10 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2025, maka paling jauh 2015. Selebihnya itu bisa boleh, tapi tidak boleh banyak. Nah, biasanya ketentuan yang primer kekinian dan primer itu biasanya 80%. Primer itu maksudnya adalah bahwa jurnal ini juga nanti referensinya banyak dari jurnal juga, bukan dari yang lain. Misalnya dari buku, apa misalnya lain sebagainya ya. Nah, biasanya 80% itu bersifat kekinian dan primer. 20%-nya boleh lebih dari misalnya tahun 2015 boleh. Mau tahun 80-an juga boleh kalau memang ada, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Jurnal kalau memang dari buku juga boleh, bukan berarti nggak boleh ya. 20% tadi bisa dipenuhi dengan misalnya buku, media, dan lain sebagainya. Baca betul-betul sistematika dan ketentuan. Kalau menggunakan apa-apa, pakai apa. Kalau menggunakan Vancouver, pakailah Vancouver. Ya. Bapak Ibu semuanya harus baca di author guideline-nya dan juga di template. Sehingga jelas sistematika dan ketentuan. Nah, untuk itu sangat disarankan menggunakan manajemen referensi. Misalnya Mendeley, Zotero, ataupun lain sebagainya. Karena dengan begitu Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menulis ulang referensi. Ya. Karena biasanya juga referensi yang digunakan oleh jurnal tertentu itu biasanya dalam bentuk body note yang nantinya kalau menggunakan Mendeley akan mudah langsung untuk dijadikan sebagai referensi. Dan yang terakhir, hanya memuat yang direferensikan ya Bapak Ibu. Saya banyak ketemu nih yang mungkin maksudnya adalah beliau itu penulisnya itu membaca referensi-referensi yang banyak begitu. Sehingga kemudian semuanya dimasukin. Tetapi yang dimuat di artikel justru tidak sebanyak itu. Nah, ini yang saya banyak temukan juga nih, yang begini. Ya, referensi mana ini? Saya baca lagi, kok nggak ketemu referensi ini. Apa namanya? Yang memuat dari referensi. Ya. Jadi misalnya harusnya dia memuat referensinya, daftar pustakanya misalnya 30. Ternyata yang dimuat hanya 10. Ya sudah, pakai yang 10 itu aja. Walaupun tetap harus ditambahkan lagi nanti. Biasanya begitu. Ya. Nah, ini penting juga. Sudah mau terakhir, Bapak Ibu. Sabar. Pak Irwandi ya, Pak. Sabar. Pak Irwandi suka karena memang dosen UIN, jadi sangat penting ini. Jadi sabar. Ya memang sabar ya Bapak Ibu ya. Menulis jurnal itu butuh kesabaran. Sudah menulisnya juga butuh kesabaran, maka ketika submit sampai terbit juga harus ada kesabaran. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, maka susah begitu. Ya. Karena kita sebagai penulis, ini harus saya katakan. Karena saya juga dalam posisi lain saya sebagai penulis. Tetapi kadang saya harus katakan, menjadi penulis itu kita yang butuh Bapak Ibu. Kita nih yang butuh. Kalau jurnal mereka fine-fine aja begitu. Maksudnya bukan fine-fine gimana? Karena prosesnya, sistemnya sudah terbentuk sehingga kemudian mereka mengikuti itu. Nah, kalau penulisnya tidak sabar, ngojolok terus, maksa terus, ini justru akan membuat editor menjadi juga tidak bahkan ilfil lah begitu. Udahlah. Yang tadinya mau diproses jadi malas ya. Ya belum apa-apa. Saya pernah loh ya, sepengalaman saya nih, ada satu penulis yang pernah ke jurnal kami di Cosmogov. Dia submit, nggak tahu beliau dapat telepon dari mana, tapi dia WA ke saya. Kemudian beliau mengatakan bahwa dia sudah submit. Saya bilang oke, silakan lanjutkan. Lalu kemudian ditunggu. Baru 3 hari dia sudah WA lagi dan bertanya, kapan ya
jurnal artikel saya diterbitkan. Nah ini kan baru 3 hari. Kapan ya artikel saya diterbitkan? Ini pun yang bikin aduh kadang-kadang ya kan yang gini-gini nih. Nah, kemudian tawakal juga penting Bapak Ibu. Ya sudah, kalau ketika sudah submit serahkan pada editor dulu deh. Ya, serahkan dulu ya biar diproseskan sebagaimana sistem yang berlaku di jurnal tersebut. Jangan di pojok-pojok seperti tadi gitu ya. Lalu kemudian banyak doa juga penting. Ini saya tidak mengatakan karena ini bulan puasa, tidak. Tapi bagi saya penting juga doa, ya Allah mudah-mudahan artikelnya diproses lah begitu ya. Dapatkan insight lah paling tidak. Ya. Karena dari menulis artikel Bapak Ibu bukan soal terbit sebetulnya. Kalau itu penting, itu yang jadi tujuan utama. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah soal proses pembelajaran. Karena di situ kita akan dapat insight lah, tambahan ya. Dari revisi tadi, oh di sini kurang, oh di sini kurang, di sini kurang, di sini kurang. Itu kan reviewernya kan juga tidak main-main ya Bapak Ibu di jurnal Sinta 2, Sinta 1 itu tidak main-main. Mereka yang memang sudah berpengalaman, sudah punya track record lah, bukan cuma menulis di jurnal nasional, tapi juga internasional bereputasi dan seterusnya. Sehingga mereka tentu punya pengalaman tersendiri dalam menilai artikel kita. Gitu. Jangan egois, tadi saya katakan, jangan egois ya. Ketika sudah submit, maka karena sekali kita butuh ya, kita yang butuh Bapak Ibu, penting juga untuk tidak terlalu egois lah dengan apa yang ada. Kadang-kadang juga saya temukan nih penulis yang menurut dia sih udah betul itu. Ya, ini seharusnya ada kekurangan, direvisi. Kemudian datang ditentukan lagi dengan catatan bahwa ini sudah sesuai dengan ini. Kan tidak seperti itulah. Bagaimanapun perspektif itu akan juga menambah wawasan terhadap yang lain. Pengertian juga jangan lupa. Pengertian di sini ya pengertian lah ya. Karena kita yang butuh ya sudah ya. Dan kalau memang perlu, nah sekali lagi kalau memang diperlukan, silakan konsultasikan pada ahli. Ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau memang kita merasa bahwa artikel kita memang perlu untuk ditata lebih jauh dan segala macam, atau mungkin juga perlu konsultasi lain terkait soal lain-lainnya, silakan ya. Tapi itu juga diperlukan sekali lagi. Saya pikir demikian Bang Irwandi dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Idil tadi. Kalau saya bisa menangkap sebetulnya ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan, terutama kita sebagai autor nih ya. Pertama, kesan pertama itu penting ya bagi seorang editor gitu ya Bang Idil ya. Jangan sampai ketika editornya lihat artikel ya, acak-acakan, fokus and scope. Nah, fokus dan scope-nya nggak nyambung, kemudian tidak sesuai dengan template, tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh jurnal. Nah, maka di situ bisa jadi editornya tanpa membaca lebih lanjut belum masuk pada substansinya sebetulnya. Bisa jadi artikel itu bagus, tapi karena kesan pertama yang ditimbulkan oleh kita sebagai penulis di artikel itu membuat ilfeel editor, ya, mood editornya sedang tidak bagus ya di reject saja gitu ya. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Idil tadi sebagai sepengalaman beliau sebagai seorang editor juga sebagai seorang reviewer, kesan pertama itu begitu penting ya, bagaimana artikel itu tampilannya sudah sesuai dengan template, fokus dan scope-nya masuk, mengikuti aturan gitu ya. Barulah kemudian tadi saya lihat novelty itu bukan yang pertama, nomor 4 ditempatkan tadi.
syukur-syukur katanya kalau ada novelty-nya itu berarti bonus. Tapi minimal di dalam latar belakang atau di dalam pendahuluan itu sudah nampak apa sih sebetulnya yang ditawarkan oleh artikel kita ini, ya, gap-nya dibandingkan dengan artikel yang lain itu di mana gitu ya. Kemudian juga pijakan teorinya juga harus jelas. Nah, selama ini kebanyakan kita kalau menulis itu banyaknya definisi-definisi aja kan. Nah, kutipannya kutipan langsung lagi. Pas dicek sama editor, Turnitinnya merah semua, Turnitinnya tinggi. Kenapa? Ya karena terlalu banyak definisi-definisi menggunakan kutipan yang langsung. Kemudian tadi juga kata Bang Idil bahwa bagian metode itu harus dibuat rinci, ya. Harus jelas metode apa sih yang digunakan, kenapa menggunakan itu dan seterusnya. Kemudian temuannya juga harus jelas. Jangan sampai nanti kalau saya sering ibaratkan Bang Idil, ya kalau lebaran itu pas kita lihat judulnya itu ternyata kongguan, pas dibuka ranginang dalamnya gitu. Nah itu bikin editor itu, ini apa sih ini artikel gitu ya. Nah belum lagi kesimpulannya kemana gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah soal referensi. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu bahwa referensi primer dari artikel jurnal itu ya dari jurnal sendiri. 80% ya, Bang Idil ya, haruslah dari jurnal-jurnal yang kalau bisa sih terbaru. Biasanya ada beberapa jurnal yang menentukan harus tahunnya dari sekian sampai sekian, nggak boleh misalnya ya tahun yang terlalu tua. Buku boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi proporsinya 20% dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ada, ya selain itu sebetulnya, selain daripada konten artikel kita juga harus berkualitas, juga jangan lupa satu, kesabaran. Nah banyak penulis 62 ini, nah penulis Indonesia kalau kata Bang Idil tadi, kalau kami biasa nyebutnya autor 62 Bang. Autor 62 ini kayak semalam saya dapat WA, Pak, ini ada ini dosen ya, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Pak, ini ada mahasiswa saya syarat pengganti tesisnya harus INTA 2. Ada nggak Pak yang cepat langsung keluar loa, nggak lama kemudian terbit tapi murah. Nah, itu ciri khas autor 62 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam proses dari artikel jurnal itu sampai saya bilang, "Bos," saya bilang, "kan loa itu baru diperoleh setelah artikel itu diproses dulu. Gimana mungkin Anda sudah nanyain loa ke saya, berapa hari ini bisa keluar, sementara Anda kirim artikel submit aja belum?" Gitu. Nah itu, jadi kesabaran kemudian pengertian juga penting. Jangan sampai sudah dijelaskan di awal, tadi Bang Indra sudah menyampaikan prosesnya 3 sampai 6 bulan. Tiba-tiba 3 hari kemudian udah ditanyain kapan terbit. Nah, masuk proses review aja belum. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bang Idil tadi. Kemudian ini Bang, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ini di room chat sudah ada beberapa penanya. Ini dari Pak Muhammad Wahyudi. Ini izin bertanya, saya sudah mensubmit artikel saya ke Sinta 2. Setelah hampir setengah bulan saya submit, statusnya arsip. Nah, arsip nih Bang. Apakah status artikel saya ini akan dibiarkan gitu aja atau gimana Bang? Nah, silakan. Silakan Bang. Pengalaman sebagai seorang editor nih gimana nih kalau udah arsip nih? Kalau arsip itu ditolak. Udah dipastikan ditolak kalau arsip. Ya, udah pastikan ditolak dan tidak ada komplain ya, tidak bisa Tidak ada dikomplain, ibu komplain dan mengembalikan tidak dia bisa dikomplain. ditolak. Iya, Oke, itu sudah tuh. pasti ditolak. Jadi kalau sudah arsip ya Pak Muhammad Wahyudi, artinya artikel Bapak sudah positif ditolak. Nah, apa langkah yang Bapak bisa tempuh lagi? Ya submit lagi di jurnal yang lain. Coba di jurnal yang lain, Nah, bisa coba. juga di jurnal yang sama, Bang Irwan. Ya. Bisa di jurnal yang sama, tetapi mungkin kenapa diarsipkan itu atau ditolak itu bisa jadi ya fokus dan punya berbeda dan segala macam.
Tapi kalau memang tidak ada laporan ke penulis melalui email karena ditolak, ya sebaiknya memang submitkan ke jurnal yang lain saja, begitu. Siap. Jadi Gitu, Bang. begitu Pak Muhammad Wahyudi. Kita lanjut ke penanya yang kedua nih Bang. Izin bertanya, saya sedang dalam proses review di Sinta 2. Nah, saat ini sedang dalam topik proofread dari lembaga tersumpah. Tersumpah nih. Apa dengan ini ada kemungkinan artikel saya terbit? Terima kasih. Nah, menjamin nggak Bang kira-kira? Bu Yasmin, itu diawali dengan ini enggak? Ada acceptance enggak? Ada LOA enggak? Bu Yasmin, silakan. Apakah ada ada email yang menyatakan bahwa artikelnya itu di acceptance? Karena proofread itu biasanya itu sudah biasanya bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhir. Nah, kalau memang dilakukan di awal, proofread-nya, berarti mungkin bisa jadi reviewernya meminta supaya tata bahasanya diperbaiki terlebih dahulu. Nah, cuma sekali lagi kalau di awal, sekali lagi ya, kalau proofread sudah awal, reviewernya minta itu dilihat tata kelola bahasa dan segala macam, juga tidak menjamin sebetulnya itu juga akan diterima. Ya, kecuali kalau memang sudah ada tadi ya email penerimaan atau acceptance-nya dan diminta untuk proofread, nah berarti itu biasanya proofread yang disiapkan untuk diterbitkan, gitu ya Bang Irwandi ya. Jadi saya Ya, nggak tahu nih apakah sudah atau belum nih. Kalau memang belum berarti prosesnya reviewernya yang justru yang minta biasanya. Gitu. ini ada lanjutannya Bang. Izin meralat. Hmm. Adakah kemungkinan artikel saya ditolak karena sudah mengeluarkan modal untuk proofread? Ya, Selalu ya ada aja. namanya selalu ada lah ya, selalu ada modal pasti Bapak Ibu ya, Bu Yasmin ya. Kalau Cuman untuk proofread. ini kalau Bu Yasminnya ada sebetulnya bisa lebih jelas. Apakah Hmm. proofread-nya dilakukan oleh pihak luar ya sebelum Betul. artikel itu diproses atau memang saran dari editor Saran jurnalnya untuk reviewer, melakukan betul. proofread atau reviewer. Nah, Iya, kalau biasanya kalau sudah disarankan oleh reviewernya biasanya itu ada positif, nah kesan positif. Tapi kalau di pihak luar, ya kan sekali lagi bahwa penilainya itu adalah editor dan reviewer di jurnal yang bersangkutan. Itu ya mungkin Bang ya. betul. Betul sekali. Betul sekali. Siap, kita lanjut lagi. Izin bertanya. Nah ini namanya Ibu Ayah atau Bapak Ayah, saya kurang tahu nih, pokoknya tulisannya gitu. Izin bertanya, berapakah durasi normal untuk proses peer review jurnal? Tuh satu Hmm. Bang. Bagaimana baiknya bagi kami semua sebelum submit jurnal, apakah menghubungi pihak editor terlebih dahulu atau langsung submit aja? Gitu. Hmm. Jika dirasa sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh jurnal. Nah, guna menghindari lamanya durasi proses atau bahkan pihak pengelola yang sulit dihubungi. Nah, gimana nih Bang? Kontak Kalau dulu atau submit aja? iya ya. Kalau sebetulnya Bapak Ibu semuanya itu sebenarnya tidak lazim ya untuk kontak editor itu. Nggak lazim sebetulnya. Eh, ketika kita mau submit lalu kontak editor itu sebenarnya tidak lazim. Maksud saya tidak lazim di sini adalah memang tidak ada korespondensi antara editor dengan penulis di luar di luar sistem dalam jurnal itu. Itu ketidaklazimannya. Tetapi kadang-kala memang ada, mungkin kenal atau segala macam. Beberapa saya juga sering ya berteman ataupun orang-orang yang kemudian mengkontak. Tadi yang saya ceritakan itu kan juga mengkontak, saya tidak tahu, tidak kenal orangnya, tapi nggak tahu dapat nomor dari saya dari mana. Tetapi kemudian ya saya sih bilang silakan submit dan ikuti proses. Silakan submit dan ikuti proses. Nah, kalau kemudian kalau proses peer review jurnal itu berapa lama durasinya? Ya ini juga sangat tergantung. Tapi biasanya dipatok di sistem OJS itu sudah dipatok
antara 3 minggu, 2, 3, atau 4 minggu, Bapak Ibu. Nah, kalaupun lewat dari itu biasanya ada peringatan kepada reviewer untuk melakukan review artikel. Nah, kalau biasanya kalau kami ya di Sinta 2, kalau reviewernya satu dia tidak mengerjakan, kalau kami itu 3 minggu reviewnya ya. Proses reviewnya 3 minggu. Lalu kalau kemudian dalam 3 minggu belum ada jawaban dari reviewer, biasanya akan kami kirim ulang sebagai mengingatkan ya, bukan peringatan maksud saya, mengingatkan reviewer akan itu, ditunggu lagi 3 minggu. Kalau 2 kali sudah tidak ada, biasanya kami ganti reviewernya, begitu. Dan bahkan kami sendiri editor itu biasanya tidak punya kontak langsung dengan reviewer, tapi via email biasanya. Itu langsung dari by system. Nah, jadi yang kenal-kenal ya, yang kenal mungkin bisa enak. Bos, tolong direview. Nah, kayak Pak Irwandi kan salah satu editor nih di Cosmogov. Ya tinggal kontak. Bang, Pak Irwandi, tolong di editori ini. Siap. Nah, udah gitu. Biasanya gitu ya. Nah, gitu ya kurang lebih ya Bang Irwandi ya buat Bu Ayah ini. Siap. Lalu nih ada yang nanya nih Bang. Info jadwal publish Cosmogov bulan apa saja Pak? Oh. Kalau Cosmogov ini sekarang masih 2 kali setahun, antara April sampai Juni dan Oktober sampai Desember. Antara bulan-bulan itu ya, Oktober, November, Desember, atau April sampai bulan Juni. Nah, kurang lebih begitu sih ya. Dan semua ketentuannya sebenarnya Bapak Ibu tinggal lihat aja di Cosmogov. Kalau khusus Cosmogov ya. Gitu. Siap. Ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, untuk bahasa artikel Sinta 2 harus bahasa Inggris atau enggak? Katanya gitu Bang. Itu juga ada Sinta 2 yang menggunakan bahasa Indonesia. Cari aja Bapak Ibu. Banyak kok. Tidak dalam bentuk bahasa Inggris juga. Juga ada yang berbahasa Inggris. Nah, termasuk kami di Cosmogov itu berbahasa Inggris ya, Bang Irwandi ya. Jadi cuma gitu tadi, kalau di kami di Cosmogov itu biasanya proofread-nya di akhir, ketika memang sudah ada keputusan oleh editor, ini diterima, baru kemudian meminta untuk di-proofread-kan. Nah, sekali lagi ya kecuali kalau reviewernya yang minta. Biasanya. Kalau ada juga yang begitu Bapak Ibu semua, reviewernya minta, ini gimana nih bahasanya kok kacau begini, bisa nggak di-proofread? Nah, biasanya reviewer akan menyampaikan langsung ke penulisnya, dituliskan biasanya di artikelnya. Ini tolong bahasa gitu. Nah, saya beri saran nih, boleh ya Bang Irwandi ya, saya beri saran. Silakan. Kalau mau Bapak Ibu semuanya, ketika mau di awal dalam bahasa Inggris, terutama ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Translate DeepL namanya. Jangan menggunakan Translate Google Translate. Google Translate kacau Bapak Ibu. Kalau DeepL masih mending. Lebih baik lagi yang berbayar. DeepL nggak mahal. Insya Allah nggak mahal. Yang premium itu nggak mahal. Bapak Ibu bisa gunakan itu. Lalu nanti dari DeepL, Bapak Ibu bisa menggunakan Quillbot untuk grammarnya ya terutamanya. Nah, di situ insya Allah nih, untuk tahap awal kalau sudah mulai proses itu, ketika submit, kalau kami yang sudah saya misalnya baca, oh ini udah bagus nih, grammarnya udah bagus, apanya udah bagus, segala macam, ya tinggal lanjut biasanya. Gitu. Nah, nanti kalau di akhir baru meminta lagi, tolong ini di proofread dong. Nah, proofread-nya bisa menggunakan Grammarly. Atau yang bisa juga menggunakan yang tadi yang berbayar. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Ini sekedar tips saja ya, Bang Irwandi ya. Ya sekalian bagi-bagi jariah lah di bulan puasa ini. Siap. Ini ada lagi nih Bang. Ini agak berkelas nih. Apakah menentukan novelty penelitian ditulis secara singkat atau lebih baik disertai dengan data penelitian terdahulu? Nah, mana nih Bang? Nah, lebih bagus begitu. Kan saya katakan tadi misalnya,
kan agak susah memang menemukan novelty kebaruan ya. Apalagi yang sosial, yang Bang Irwandi ya. Ini Pak Dokter pasti paham. Susah banget kalau yang sosial itu menemukan novelty atau kebaruan. Ya minimal ada riset gap-nya. Riset gap itu berarti membedakan antara riset kita dengan riset lain. Ya kalau sifatnya perbedaan ya harus disertakan juga riset yang lain-lainnya. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, riset lainnya itu juga bisa diambil misalnya jurnal tertentu, artikel dalam jurnal tertentu, artikel-artikel yang lain yang selaras yang relevan juga dengan tema yang diangkat bahasan kayak gitu. Sederhana itu kok, nggak akan biasanya Sinta 2 juga akan melihat itu gitu, yang nggak terlalu ribet-ribet. Wah ini mana temuannya apa namanya kebaruannya kok nggak kelihatan gitu, nggak juga sih, nggak sampai segitunya, nggak sampai segitunya, enggak lah ya. Pakai ilmu sosial susah. Ya, gitu Bang Irwandi. Siap. Nah, ini ada lagi nih. Mohon penjelasannya Pak terkait alur atau proses pendaftaran jurnal. Submit mungkin ya. Mulai dari mana saja agar kita tidak kena penipuan. Ya, ini mah langsung aja lah submit ke jurnalnya langsung ya. Oke. Nah, ini mungkin nih, ada lagi nih, Bang. Gini, gimana katanya cari referensi di jurnal internasional untuk menambah sumber. Oke, Gimana nih tipsnya, Bang? mantap ini bagus ini. Bapak Ibu sudah tahu adanya publish or perish tidak? Coba cek publish or perish. Itu aplikasi yang bisa di-download, dia download diinstal lah maksud saya di laptop Bapak Ibu semuanya. Tinggal cari di situ topiknya apa, temanya apa. Saya sarankan kalau meskipun jurnal nasional ya, apalagi yang terakreditasi Sinta 1 Sinta 2, kalau bisa menggunakan jurnal-jurnal dari yang yang memang bertaraf nasional ataupun internasional juga. Maka kata kuncinya kalau bisa dalam bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia juga boleh kok, nggak masalah. Paling tidak itu. Nah, Publish or Perish itu salah satu aplikasi yang banyak digunakan ya untuk mencari referensi-referensi internasional. Yang lain Bapak Ibu bisa search di Google ya, tinggal kumpulkan satu-satu atau bisa melalui scopus.com silakan, atau ke DOAJ juga boleh, doaj.org, nanti cari aja artikel-artikel di sana. Ya juga bisa melalui Sinta. Ya, Sinta Kemdikbud juga ada. Jadi banyaklah kalau cuma cari referensi mah insya Allah nggak akan kekurangan lah ya, nggak akan kekurangan begitu. Tapi melalui Publish or Perish itu satu menurut saya yang paling ringkas, itu Publish or Perish itu semua bisa muncul di sana, baik yang Scopus maupun Langsung yang dapat ya Scopus. database-nya, Bang ya. Database-nya semuanya dapat. Dan bisa langsung klik ke jurnalnya langsung. Gitu, Bang Irani. Oke, luar biasa. Ini ada lagi nih, Bang. 3 lagi nih. Mohon izin bertanya. Gimana nih? Nah, nih selaku editor ya. Gimana kalau artikelnya full AI katanya. Nah, bisa nggak pihak jurnal mendeteksinya itu tuh dari AI? Wah, sangat bisa. Nah, Sangat bisa ya, Bu Safika ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Bahasa AI itu tetap bagaimanapun bahasa robot, bukan bahasa manusia. Bahasa robot itu mudah dikenali dari baca saja. Lalu kami biasanya ada 2 kali turnitin, di awal sama di akhir. Nah, di awal itu akan ketahuan. Meskipun sudah diparafrasekan, di turnitin itu sekarang sudah ada yang namanya AI, apa sih istilahnya itu Bang Irwandi ya? AI, checker AI. Dan kalau full AI biasanya di situ tertulis 100%. Nah, kalau 100% ya ada 2 kemungkinan, kami minta perbaiki oleh penulis atau saya tolak, biasanya kami tolak gitu. Kalau 100%. Tapi boleh nggak menggunakan AI? Boleh, nggak ada masalah. nggak haram ya, Bang Tapi ya? jangan, nggak haram. Kami di Sinar Sinta 2 juga tidak mengharamkan AI. Tapi ya jangan kebanyakan. Maksudnya jangan kemudian 100%. Kalau di Biasanya kami Cosmopolitan berapa, Bang, kebijakannya? biasanya maksimalnya 30. 30%. Itu sudah terlalu tinggi itu. 30%. Tidak lewat dari itu. Gitu. Ya.
Jadi Dan itu pun tidak, kesimpulannya nggak haram, ya, tapi jangan sampai full AI gitu ya. kalau boleh AI mah ya keterlaluan juga sih. Ya, jadi gitu ya. Jadi sebetulnya tidak haram, tapi ya jangan full AI juga. Jadi sebetulnya kalau Turnitinnya itu Turnitin yang premium, ya tentu itu hasilnya akan kedeteksi AI, gitu ya. Ya, Ya kecuali Turnitin-Turnitin yang biasa, itu belum sampai ke betul. sana. Tapi bagi pengelola jurnal biasanya kampus, apalagi Unpad, ya tentu menyediakan Turnitin yang premium untuk pengelolanya. Termasuk juga di UIN Bandung juga begitu sih. Ada yang apa namanya Turnitin premium itu bisa mendeteksi AI-nya berapa. Oke, lanjut lagi. Nah, izin bertanya Pak, artikel saya sudah publish di Sinta 2 dari Desember 2024, tapi belum Ya, terbaca di Google Scholar sampai sekarang. Itu kenapa hmm. ya Pak? Ya ditunggu aja Pak. Nggak bisa saya kasih jawabannya. Karena Google Scholar ya itu memang jadi anu ya. em, Kalau baru Desember 2024 lalu, saya punya artikel di jurnal Cosmogov juga baru terindeks di Google Scholar setahun lebih, Pak. Ada. Gitu. Atau ada Oke, cara kedua, Bapak Ibu bisa manual. Mending dimanualkan saja. Maksudnya manual di sini kan ada dua, satu yang sendiri, yang otomatis, ada yang manual. Nah, kalau Bapak Ibu memang ada, ya coba diindekskan secara manual. Atau kontak editornya, shiftnya minta dia untuk memanualkan, bisa mau input manual di apa namanya, sorry, di Google Scholar jurnal tersebut bisa juga. Dan itu nggak masalah, itu biasa kok, yang begitu itu. ya siap. Jadi kalau misalnya belum masuk-masuk, jadi Bapak dan Ibu saya tambahkan. Jadi tidak langsung otomatis ketika artikel itu terbit lalu langsung muncul di Google Scholar, enggak begitu cara Ya, kerjanya. enggak. Jadi Google juga butuh waktu untuk membaca itu beberapa lama, tidak pasti ya. Ada yang cepat, hitungannya minggu saja udah masuk otomatis. Kalau Iya, terbit lalu pengen langsung ada di Google Scholar, tadi kata Bang Ide langsung aja masukkan manual, tapi login dulu ya email yang digunakan betul. oleh untuk membuat Google Scholar, lalu kemudian add manually, masukkan di situ di input. Nah, Ya, tapi ada juga memang beberapa jurnal yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak masuk. iya Itu ada yang kayak biasanya gitu. memang ada kesalahan Hmm. setting di webnya, biasanya ada seperti itu. Tapi kalau sekali lagi itu tidak secara otomatis, gitu ya. Kemarin Hmm. ada teman terbit ke Scopus langsung ditanyain mana ID Scopusnya. Baru juga hitungan menit terbit, dikiranya semuanya otomatis, Nah, termasuk juga Google Scholar ya. Oke, nah, bentar Bang Irwandi, bentar. ya. Ini sebagai informasi tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan biasanya untuk yang naik pangkat nih, biasanya butuh akan ada salah satu poinnya adalah terindeks begitu. Nah, kalau untuk naik pangkat itu sebenarnya bukan lagi pakai Google Scholar, tapi pakai Garuda. Jadi terindeksnya itu di Garuda, Bapak Ibu. Nah, terindeks di Garuda itu memang nggak bisa seperti kita di Google Scholar yang manual. Itu memang harus eh, apa namanya dilakukan oleh petugasnya lah di Kemdikbud ya. Itu nanti yang akan melakukan itu. Nah, berapa lama? Wallahu alam bisawab, saya juga tidak bisa menentukan berapa lama. Itu kemarin sempat terjadi di kami di artikel di Cosmogov, nanya ke saya, jadi kok belum terindeks di Garuda gimana nih? Padahal mau naik pangkat. Nah, saya juga nggak bisa karena bagaimanapun kalau yang Garuda itu kan sistemnya oleh Kemdikbud ya, bukan oleh kita. Tapi bisa disampaikan gitu. Itu Bang. Di mute Bang Irwandi, masih mute. Bang Irwandi masih mute, masih di mute.
Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Revisi pertama setelah submit itu berapa lama katanya, Bang? Jadi supaya nggak setelah 3 hari nanti editornya dikontak. Gini Bapak Ibu ya, eh, itu yang tadi saya bilang tadi pengertian. Karena jadi editor itu tidak melulu kerjanya jadi editor. Kadang dia kan juga jadi dosen. Gitu. Kayak Bang Irwandi ini kan juga beberapa misalnya artikel yang masuk ke emailnya beliau, saya harus kontak beliaunya. Bang, tolong direvisi atau direview misalnya untuk editor. Kayak gitu. Ya, itu yang kenal. Kalau yang nggak kenal kan lebih susah lagi kan dan segala macam. Review terutama. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah submit maka ditunggu saja dulu. Nggak harus 3 hari langsung dikontak kapan terbit gitu. Atau seminggu lah misalnya. Terus dikontak, kok belum diproses? Ya enggak, tolong mohon lah pengertiannya. Kadangkala kita juga ada kerjaan lain yang harus dilakukan terkait soal kewajiban tridharma. Gitu. Itulah Bang Arwandi. Jadi masuk tips sabar tadi ya, Bang ya. Dan Nah, masuk pengertian tips ya. sabar dan pengertian. Oke, 2 terakhir nih, Bang. Ya, 2 terakhir ya. Izin bertanya, boleh nggak jurnal Sinta 2 itu apakah harus field research atau bisa library research? Katanya, Bang. oh boleh dua-duanya. Santai aja Boleh. aman. Boleh, boleh. Boleh Boleh, Bang. dua-duanya. Jadi boleh ya. Iya. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Mohon penjelasan, Pak. Nah, poin kritis yang membuat artikel ditolak Sinta 2. Dari pengalaman Bapak Idil Akbar, poin yang penting untuk membuat editor dan reviewer senang sehingga menerima artikel itu apa sih sebetulnya? Nah, Yang tidak merepotkan tadi. Yang tidak bikin repot, Pak. Ya, yang tidak bikin repot itu adalah pertama eh, sesuai skop, fokus dan skop. Yang kedua, tidak bertele-tele ceritanya dalam artikel. Ketiga, sesimpel mungkin, sederhana mungkin. Ya, maksud saya kalau simpel sederhana itu ya berarti fokus saja langsung. Ada masalahnya apa segala macam. Kedalaman dari analisis itu juga salah satu yang juga penting. Nah, kalau di beberapa kadang juga sangat melihat pada tata bahasa, ya Bapak Ibu. Kami punya reviewer dari luar negeri, itu dia sangat detail soal tata bahasa, gitu. Ini sampai dia mengatakan bahwa ini saya tidak paham maksudnya apa ini, ya reviewer ini maksudnya apa? Ini itu kadang-kala begitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang dari pengalaman saya mengenai soal itu kurang lebih seperti itu. Memang kok simpel ya? Ya justru karena simpel itulah yang justru yang banyak ditolak. Orang lupa kadang-kala menyiapkan sesuatu yang tadi yang disebutkan oleh Bang Irwati adalah first impression-nya ya. Gitu Bang. ya, terima kasih Bang, sharing yang luar biasa pada sore hari ini. Waktu jualah yang membatasi kita. Sekali lagi kami dari tim Go Akademika mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk hati-hati jangan sampai tertipu oleh ya akun baik di Facebook, di IG maupun di WA yang mengatasnamakan Go Akademika. Kenapa kami tidak henti-hentinya mengingatkan hal tersebut? Sudah banyak Bapak dan Ibu yang tertipu terkait dengan akun yang mengatasnamakan kami. Ini contohnya, ini ada yang beberapa yang sudah tertipu ya, dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta ada ya. Jadi pastikan ya admin kami hanya yang ada nomornya di Bapak dan Ibu. Biasanya
banyak juga di grup-grup kami itu yang menyusup Bapak dan Ibu, kemudian menjapri Bapak dan Ibu, ya. Jadi pastikan selalu konfirmasi, ya, jangan mudah tertipu. Kemudian setiap transaksi apapun selalu ditransfer ke rekening Go Akademika. Nah, jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu, ya. Kami beberapa kali bahkan sering terkena serangan cyber, ada WA kami dikeblokir lah segala macam. Untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengklik bintang 5 ya, untuk memberikan bintang 5 kepada Go Akademika untuk supaya rating Go Akademika itu terus di atas. Dan sekali lagi hati-hati jangan sampai tertipu, pastikan bahwa Bapak dan Ibu kontak dengan admin Go Akademika yang resmi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Go Akademika. Terima kasih Bang Idil atas sharing yang luar biasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami atas nama pimpinan Go Akademika bersama Pak Apit, ya, Pak Apit and Team mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, saya izin